Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya teman-teman ya. Walaupun market lagi biris ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Saya mau langsung ke topik permasalahan di sini teman-teman ya. Turun ya, tapi nanti malam saya akan bahas Bryce ya. Gila, turunnya 15%. Wow, 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 wow. Ini saya ambil time frame 1 hari ya. Jadi per hari ya, per hari. Jadi hari dia naik di tanggal 20, tanggal 8, turun di 8 ya, dan naik di tanggal turun apa namanya? Naik di tanggal masih di tanggal 9, tanggal sorry tanggal 9, tanggal 6. Sorry teman-teman ya. Tanggal 30 bulan 8 ya, ini time frame 1 hari ya, jadi kelihatan merah banyak sekali. Dan betul ya, untuk hari ini di bulan 9 tanggal 7 Bryce turun ke harga, turun 15% lah ya. Dan saya bilang dari awal, ingat sekelas Loans, Bryce, Shiba ya, dan lain-lain itu aset jangka panjang. Oke. Yang mau masuk ya, yang mau masuk di apa namanya di Bryce, saya belum sarankan karena trennya masih turun ya, trennya masih turun. Jangan dulu kayaknya ya, jangan dulu. Yang mau serok ya, oke kira-kira seperti itu. Kita tunggu dia di sini ya, di harga 6207 teman-teman ya, di supportnya 6207 soalnya. Oke, kita langsung ke overall market teman-teman ya. Kali ini saya mau bahas kehancuran market ya, atau apa ya, dam besar-besaran. Saya bilang dam karena di Bitcoin ya, dan hampir 6%, dan ini makin turun teman-teman ya. Semoga ke 13.000 sih. Itu doa saya biar bisa nambah-nambah dikit. Oke, langsung kita bahas teman-teman ya. Kenapa bisa turun anjlok seperti ini? Ya, selain news ya, news 80% dan banyak faktor apa ya, bisa dibilang panic seller ya, atau panic sell. Kita langsung bahas beritanya teman-teman. Jadi kemarin ya 6.000 Bitcoin. Wow. 6.000 bos. 6.000 Bitcoin senilai hampir 120 juta dolar ya, keluar dari Binance dalam satu transaksi bos ya. Dia keluar dari Binance ya, berarti menjual dong ya enggak. Oke, langsung kita bahas ya. Di tengah musim dingin kripto atau crypto winter ya teman-teman ya, yang sedang berlangsung, pasar mencari beberapa indikator yang berpotensi mempengaruhi harga aset seperti Bitcoin. Salah satu indikator utama dipantau atau adalah tindakan paus Bitcoin dalam mengelola kepemilikan mereka. Dalam hal ini ya, eh, data on-chain menunjukkan bahwa seekor paus ya, atau seorang investor lah ya, investor besar ya, dari Bitcoin, dia mentransfer 6.003 ya, 6.003,59 Bitcoin, hampir 6.004 Bitcoin ya. Itu setara 117.600 dolar ya teman-teman ya, 117.600 dolar. Oke. Dari Binance ya, dalam satu transaksi. Wow, itu langsung didam teman-teman ya, bisa dilihat nih ya. Ini di Binance teman-teman, langsung boom ya, ini ngeri ya. Ya itu karena panic attack menurut saya, ataupun dia punya strategi lain. Oke. Bentar teman-teman ya, ini dia kembali ke translate. Oke, kita lanjut. Sorry tadi disconnect teman-teman ya. Nah, jadi satu kali pembuangan ya, atau dia menjual langsung ya, itu langsung terjadi dam ya di apa namanya, di Binance teman-teman. 6.000 Bitcoin ya, 6.004 lah ya, bisa dibilang seperti itu banyak sekali ya. Oke, di sini motivasi untuk pergerakan Bitcoin Wells teman-teman ya, atau investor besar Bitcoin teman-teman. Karena sifat cryptocurrency yang anonim teman-teman ya, hampir tidak mungkin untuk menentukan pemilik alamat Bitcoin yang dimaksud, betul. Namun di tengah pasar yang tertekan, dapat diasumsikan bahwa paus memindahkan Bitcoin ke dompet dingin atau ke cold wallet ya. Jadi saya mau jelasin dulu di sini nih. Ini penting nih. Jadi sekarang tuh ya, sekarang sudah makin ramai ya, sudah makin ramai orang menggunakan cold wallet ya. Ini juga bisa jadi pemicu sih teman-teman ya. Pemicu tapi dalam arti minimal dia nge-hold lah ya. Ya, minimal dia pindahkan ya ke cold wallet, bukan dia jual ya, bukan dia sell. Itu yang menurut saya eh, ada hal positifnya juga ya. Jadi kayak disimpan di flash disk, kayak disimpan di hard disk ya, untuk kripto kita ya.
itu sudah mulai jadi alternatif saat ini. Jadi kalau penurunan juga teman-teman ya bisa apa ya? Bisa bisa terjadi kapan saja lah ya. Tapi intinya ada dua kemungkinan dia keluar ya, bukan yang ini ya. Maksudnya orang keluar dari kripto ya untuk menghindari scam karena saat sekarang kan scammer banyak ya. Untuk menghindari scam atau memang untuk dijual. Tapi kali ini teman-teman di tengah pasar yang tertekan dapat diasumsikan bahwa Paus memindahkan Bitcoin ke dompet dingin atau cold wallet ya. Yang lebih aman karena cold wallet itu nggak ada internetnya teman-teman ya, kayak flash disk ya, pindah ke flash disk berarti nggak bisa diakses karena setahu saya eh, apa ya slogan para hacker itu ya selama masih ada internet ya nggak ada yang aman ya, kira-kira seperti itu. Oke, di sini penggunaan cold wallet ya yang menunjukkan bahwa investor tidak berniat jual dalam waktu dekat, tapi ini kayaknya jual ya, kalau yang 6 juta 6.000 ini kayaknya jual ya teman-teman. Dan dalam beberapa kasus ya, sebagian besar pemegang besar lebih memilih untuk memiliki hak asuh langsung atas koin mereka ketika mereka berniat untuk menahannya untuk jangka waktu yang lebih lama, dan arus keluar secara luas dipandang mewakili sentimen bullish ya. Ada juga yang nyerok, ada juga yang hold, kira-kira begitu ya. Selain alasan keamanan, beberapa paus biasanya mendistribusikan kepemilikan mereka di bursa kripto yang berbeda untuk mendapatkan liquidity. Oke, menuntut pola jual ya dan beli ya. Paus dianggap sebagai indikator pergerakan harga yang harga aset yang baik. Bisa dijadikan acuan teman-teman ya. Tapi kalau kayak kali ini ya, kita harus jadikan acuan itu kita harus tahu beritanya. Jangan kita cuma tahu dia memindahkan. Kita cari tahu dia jual apa sekedar memindahkan ya. Oke, khususnya transaksi signifikan seperti itu diketahui bahwa menyebabkan volatilitas harga yang signifikan untuk Bitcoin. Dan di sini ada kritik untuk well Bitcoin ya. Karena kemampuan untuk mempengaruhi harga, whales ini atau investor besar ini ya mendapat kecaman karena membuat Bitcoin terpusat ya, menjauh dari tujuan mempromosikan keuangan terdesentralisasi. Selanjutnya, ketidaksetaraan kekayaan dalam Bitcoin telah menerima kritik dari kritikus kripto, kira-kira seperti itu ya. Dan menariknya, setelah krisis pasar kripto yang sedang berlangsung, sebagian besar investor tampaknya ngehold ya, karena rata-rata takut cut loss ya, rata-rata takut cut loss. Mereka nge-hold aset untuk mengantisipasi kemungkinan rally ya. Ini disorot oleh laporan Finbold pada 1 September di mana 62 pemegang Bitcoin tidak menjual aset selama lebih dari setahun ya. Jadi walaupun sudah banyak yang keluar, 62% masih kuat lah ya untuk berpegang teguh tetap nge-hold ya. Sementara itu Bitcoin terus berjuang ya di bawah 20.000 ya, setelah menembus level tersebut setelah laporan pekerjaan Amerika Serikat yang positif ya pada waktu pers ya. Cryptocurrency unggulan diperdagangkan pada 19.600 turun hampir 1% dalam 24 jam, dan kali ini turun lagi ke sekitar 18 ribuan ya. Jadi kalau mau anjlok, menurut saya anjlok saja gitu loh ya untuk Bitcoin ya. Anjlok tuh sampai yang murah, bener-bener murah, biar kita terasa hidup kembali, terasa gimana sih serok Bitcoin di waktu murah ya enggak. Yang penting satu ya, kalau saya pribadi ya, saya memilih koin itu yang penting nggak scam dulu ya. Masalah kenaikan penurunan itu relatif bos ya. Kalau mau lihat ijo-ijo ya, jangan main kripto ya. Kalau mau lihat ijo-ijo jangan dagang ya. Tinggal di hutan, tinggal di kebun, banyak hijau di sana ya. Hijau-hijau di sana banyak. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk turun ke market kripto ya, nggak usah ke kripto ya. Kita bicara saham lah ya. Saham saja yang sudah notabene jelas-jelas ada pihak ketiga yang mengurus ya, yang ditentukan penurunan dan kenaikannya, orang bisa orang bisa stres gitu loh apalagi di kripto yang sangat pasar liar lah ya, nggak ada pihak ketiganya. Jadi sebelum masuk kripto memang ya ini resikonya, dan sekali lagi cryptocurrency sama saham sama yang lain-lain itu beda. Kripto itu hyper fluktuatif ya. Tapi buat teman-teman yang sudah merasakan tren bearish ya 2018, mungkin akan menganggap ini hal biasa ya. Yang takut yang baru-baru ya, yang baru masuk apalagi di koin micin kan, otomatis koin micin ngikut ya, ngikut tren kripto lagi turun semua tuh. Jadi ada yang turun langsung ribut-ribut ya. Waduh, scam. Yang harus dijauhi itu ya. Ketika turun langsung ngomong, waduh ini kayaknya scam. Nah, padahal nggak tahu mereka scam itu apa ya. Jadi kita harus bedakan juga scam sama rug pull ya. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya.
Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Selamat siang.